Oke, Jasmine. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kau ada pertanyaan apa? Eh, oke. Pertama Kak, boleh nggak kayak saran buat kasih apa buat email ke perusahaan buat kita ngelamar yang baik gitu Kak. Soalnya kayak saya udah nyoba beberapa kali udah nyari-nyari referensi buat eh, isi email yang baik tuh kayak belum ada yang pas gitu. Oke, aku nanya deh. Kamu rata-rata ngirim lamaran per hari berapa banyak? Total semua. Rata-rata Semua. total semua per harinya kira-kira 5 sampai 10-an deh Kak. Katakanlah 10 ya. Paling banyak sehari berapa? 10? Paling banyak kayaknya 10-an deh Kak. Dari Iya. dari 10 yang kamu ada itu, berapa yang kamu kirim Mm-mm. lewat email kira-kira? Yang kirim lewat email kira-kira ada 5-an, 5 ya. setengahnya lah Kak. Oke, Iya. berarti kan kalau sebulan, kamu kirimnya tiap hari nggak? Enggak sih, tapi rata-rata setiap hari saya ngirim. Kamu kirimnya cuma nyari di daerah sekitarmu situ nggak? Entah di kotamu atau di Enggak. Provinsi Jawa Timur atau di mana aja Saya gitu. saya malah lebih kebanyakan di luar Jawa Timur sih Kak. Oke, aku jelasin dulu ya. Pertama Mm. terkait dengan CV surat body emailnya dulu ya. Body emailnya Iya, dulu ya. harus kayak gimana. Pada saat kita mengirimkan email, hierarki paling atas adalah ikuti semua arahan detail yang ada di info locker jika ada. Jadi misalkan ada locker yang dia cuma arahannya nggak detail. Silahkan kirimkan CV dan dokumen terkait ke sini, itu nggak detail. Ada yang detail, mulai dari judul emailnya apa gitu ya, ukuran file yang boleh di-attach itu berapa gitu, dan dokumen yang di atas apa. Tapi kalau isi body email sendiri, isi body email itu isinya kayak surat resmi gitu. Tetap ya ada kamu dulu misalkan Jasmine bla 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 bla, alamat mana Indonesia gitu. Kepadanya tulis aja. Jangan nulis yang sifatnya tidak personalisasi, tidak personalize kayak kepada Bapak Ibu pimpinan di tempat, kepada Bapak Ibu di tempat gitu. Jangan nulis kayak gitu. Locker itu aja, locker kan ada nama perusahaannya gitu kan. Kenapa aku tujuannya kamu juga ngasal gitu? Kenapa? Jadi tujuannya itu adalah sampaikan saja. Kalau kamu memang tahu rekruternya siapa, sebut namanya. Ibu Jasmine Mawar Melati itu PT misal HR itu gitu kan, HR manajer PT ini jalan ini Jakarta Indonesia misalkan gitu. Toh kalau memang nggak ada, kamu nggak tahu tujuannya ke siapa, tulis aja kepada HR manajer PT ini gitu. Nggak apa-apa sampaikan kayak gitu, atau mau lebih lengkap kepada HR manajer PT ini, kan ada website ya, bisa dicek ya itu alamatnya di mana, head office-nya gitu, gini dah, dengan hormat gitu ya. Isi surat nanti berisi 3 paragraf saja. Paragraf pertama itu adalah perkenalan diri singkat dan sampaikan maksud gitu. Perkenalkan, nama saya ini bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ABCDEFG sebagai ABCDEFG berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui sini. Ya, itu aja paragraf pertama. Paragraf kedua isinya adalah gambaran singkat soal kamu plus ya informasi dokumen apa aja yang kamu lampirkan sebagai bahan pertimbangan. Jadi ibaratnya tuh kalau di CV kan ada about me-nya gitu ya, kalau di LinkedIn juga ada gitu kan. Nah, coba modifikasi about me itu untuk dijadikan paragraf kedua. Contoh, saya merupakan lulusan dari universitas ini dengan jurusan akuntansi dengan IPK 4. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini. Selain itu, selama berkuliah, saya aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan A, B, C, D, E, F, G. Paragraf kedua cuma itu. Oke? Okay? Karena namanya tujuan nyampaikan to the point ya. Tujuan namanya body email itu kan inti dari ngirim email kan ya, gitu. Gitu. Intinya kayak gitu, paragraf kedua. Paragraf ketiga itu adalah kalimat penutup. Kalimat penutup itu adalah bisa disampaikan itu terkait dengan cara menghubungimu dan harapanmu. Misalkan, paragraf ketiga itu kayak gini. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui alamat email ini, akun LinkedIn ini, atau WhatsApp ini. Titik. Gitu.
Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Titik. Hormat saya. Dah, kelar. Gitu. Simple nggak? Simple. Nggak, sebenarnya email itu tuh nggak ada format-format yang wajib harus gimana gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu. Yang penting selama kamu menggunakan kalimat resmi, kalimat formal gitu ya, bahasa yang formal, itu pasti akan oke-oke saja gitu. Oke? Jadi bahasanya kayak gitu. Atau mau kayak format yang surat pernyataan kali ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini. Ada yang kayak gitu kan. Bermaksud untuk mengirimkan lamaran gini-gini. Boleh, tapi itu format yang rada dulu sih gitu. Yang sekarang kayak begitu bahasanya. Terserah mau pakai yang mana. Yang penting ikuti ya arahannya gitu. Ada nggak arahan khusus, judul khusus gitu. Ada nggak kata-kata sesuatu. Ingat, di paragraf kedua itu adalah momen di mana kamu mempromosikan diri. Kembangkan dari about me-nya CV, dan Infolocker itu kan ada kualifikasi ya. Ada kata-kata kunci kan. Dibutuhkan ini, pengalaman ini. Nah, kalau bisa banyak kata kunci yang kamu ekstrak dari Infolocker ini yang kamu taruh juga di CV, plus di body email, plus di surat lamaran, plus di LinkedIn gitu. Kayak gitu. Yes. Nah, kalau misalkan udah benar, ya. Kalau misalkan udah benar kayak gitu, sekarang yang kamu lakukan adalah tinggal ya evaluasi lagi sejauh ini efektivitas kamu ngirim lamaran melalui email. Tapi sebenarnya sih kalau mau evaluasi penuh ya secara keseluruhan sih. Teman-teman di grup locker tuh yang ada kamunya itu, sebenarnya nggak cuma kamu sih, semua yang pernah Zoom sama aku, yang pernah lewat telepon, reviewku dulu kan pakai telepon dan pakai chat dan pakai voice note gitu ya. Rata-rata per hari itu 20 sampai 30 every day. Jadi Sabtu Minggu juga segitu. Nah, kamu paling banyak 10 dan nggak tiap hari, buat aku dikit. Apalagi sekarang dipikir, kamu lewat email, iya dong. Kalau email itu kan sumber lokernya bisa dari macam-macam. Pasti ada yang dari website, ada yang dari grup WA aku mungkin, ada yang dari LinkedIn, ya nggak? Berarti kan ini, belum kamu ada portal karir lain kayak Jobstreet gitu. Logika aja, kamu ngirim 10, jalurmu memperoleh info loker 5. Seolah-olah tuh kayak, masa iya sih seharian nongkrongin LinkedIn cuma ada 2 yang cocok. Jadi jatuhnya jadi gak make sense gitu. Nah, ini evaluasi lagi, caramu nyari lokernya gimana. Kita nggak bisa ngomong sekarang ya, secara ini kan sesi general. Aku belum bisa ngomong caramu ngirim email itu masih belum efektif. Karena channelmu ada banyak, dan jumlah total terbanyak pun cuma 10. Gitu kan. 10 dibagi 5, 2. Masa ya Jobstreet sebanyak itu tinggal klik, masa cuma 2 yang cocok gitu. Kita harus evaluasi ulang. Emang kamu nggak ada waktu? Atau memang spesifikasi, kualifikasi lowongan yang sesuai dengan yang kamu pengen, sesuai passionmu, sesuai keinginanmu itu, sesuai tujuan karirmu, emang susah nyarinya gitu. Nah itu nanti kita bahas tuh. Gitu ya. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan apa? Buat selanjutnya tentang LinkedIn boleh nggak Kak? Oh, boleh banget. Boleh nggak kayak kasih saran buat di LinkedIn tuh sebaiknya tuh kita isi apa aja sih buat biar para rekruter tuh kayak tertarik sama LinkedIn kita gitu. Oke, jadi gini. Wah, ini menarik nih ya. Aku paling senang kalau ada yang bahasnya ke LinkedIn gitu ya. Aku kasih gambaran biar kamu lebih santai. Apakah sudah muncul layar putih gitu ya? Ya, udah layar. Masih layar putih juga. Oke ya. Seseorang itu, ini katakanlah ini kamu. Ya. Hijab biru. Oke. Nah, kamu itu kemungkinan dapat kerja itu dari 2 cara. Pertama, dari cara melamar. Ngelamar nih. Ya kan? Gitu? Atau yang cara nomor 2. Ditawari. Ya, ditawarin, dilamar. Ya kan? Kan kemungkinan 2 ini, ya kan? Ada yang nyangkut tuh gara-gara ngelamar, atau kamu ditawari, kan itu. Ya kan? Gitu. Nah,
channel kamu untuk ngelamar kerja itu ada banyak. Portal karir apa banyak gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah LinkedIn gitu. LinkedIn. Oke. Oh, jelek sih tulisannya, bentar ya. Jadi LinkedIn, oke. Nah, kita harus sadari LinkedIn itu bukan portal karir. Itu. LinkedIn itu sosial media, ya kan? Gitu. LinkedIn itu namanya sosmed, sosial media, gitu. Kalau LinkedIn itu sosial media, artinya LinkedIn itu ada dua unsur, yaitu unsur sosial, ya, dan ada unsur media. Gitu. Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Oke. Paham. Lalu aku harus bikin gimana yang bagus? Yaitu yang unsur sosial dan medianya itu imbang. Kenapa harus imbang? Media itu apa sih? Media itu misalkan apa sih? Media dapetin info loker sama media ngirim lamaran. Ya nggak sih? Iya. Intinya itu dulu deh. Ini statusnya kamu ini kan job seeker nih. Aku nggak ngomongin media-media yang lain. Kayak dapat info dari itu ntar. Ya nggak sih? Unsur media di LinkedIn yang kamu butuhin kan adalah dapetin info loker dan ngirim pakai N ya, ngirim lamaran. Bener nggak? Gitu. Iya, betul. Sosial ini apa? Sosial. Bikin postingan lah, connect orang baru lah, follow orang baru lah, komen di postingan orang lah. Ya nggak sih? Ngucapin selamat ultah lah, ngucapin selamat dapat kerjaan baru lah. Ya nggak? Aktivitasnya kan ini. Tadi aku bilang bahwa yang di sini sama yang di sini itu harus balance. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan ya ini sama ini lakukan tiap hari. Gitu. Oke? Buat apa? Nih. Yang namanya unsur media kan dapetin info loker dan ngelamar. Unsur media ini hubungannya sama melamar. Paham? Unsur sosial ini buat kamu branding, oi gitu. Kalau unsur media ini kayak kamu memberitahu perusahaan nih loh ada orang sehebat saya. Oke? Kalau unsur sosial ini kamu tuh branding. Biar apa? Ditawari. Biar perusahaan tahu ada orang sehebat kamu bahkan tanpa kamu ngelamar. Gitu. Oke. Jadi kalau ada yang nanya LinkedIn harus diapain? Ya begini. Yang aku bahas dari tadi, aku sempat nyebut nggak upload CV gitu. Bikin postingan CV, aku kan nggak nyebut itu kan. Jadi kalau kamu menemukan teman-teman mempromosikan diri dengan posting CV, itu salah, nggak gitu. LinkedIn itu hanya butuh kamu bikin akun, dilengkapi profilnya, dilengkapi aktivitasnya. Di antara aktivitas-aktivitas yang ada itu, boleh kamu kayak memperkenalkan diri, mempromosikan diri. Tapi bukan CV juga, Bu, yang dilampirin. Portofolio, karya, apa gitu. Momen pada saat kamu sedang ada event atau ini itu tertentu, gambar-gambar hasil desainmu karena kamu pengen share pengetahuan yang kamu peroleh waktu kuliah gitu. Gitu. Ya inilah yang dilakukan. Gitu. Oh, ini yang harus dilakukan, tapi ingat ya, melakukan artinya melakukan dengan ada dua hal. Pertama itu melakukan dengan rutin, kedua dengan tepat. Kenapa kok aku nggak ngomong tepat dulu baru rutin? Karena banyak orang ngelakuinnya itu nggak tepat, tapi rutin, tapi nyangkut gitu. Makanya aku sebut rutin dulu baru tepat, gitu. Gitu. Dan ini jangka panjang ya. Jangka panjang itu apa? Mau kamu masih jadi job seeker, mau kamu jadi junior experience, mau kamu nanti jadi seorang profesional udah expertise tertentu, LinkedIn tetap kamu pakai selama kamu masih pengen kerja, nggak pengen berkebun di rumah misal, belum pengen pensiun, gitu. Jadi menggunakan LinkedIn dengan benar tuh apa? Pertama punya LinkedIn, setelah punya LinkedIn, ya pahami menu-menunya ada apa aja. Terus sadari kamu itu siapa. Oh, saya itu job seeker. Ya udah, fokus. Aku nyari kerja, nyari ini. Jadi ada komen-komen yang isinya nyindir-nyindir, hujat-hujat, sara dan lain-lain. Skip. Ibarat kayak kamu habis kepanasan masuk ke minimarket, ada banyak barang, tapi kan kamu fokus kayak, duh aus nih. Kamu pasti akan nyari rak situ cari minum gitu. Fokus aja gitu.
Dan ini harus dilakukan dengan benar. Begitu udah tahu menu-menunya gimana, lengkapi dulu profilmu, ya kan? Kalau semua profilmu di LinkedIn udah lengkap, nah sekarang lengkapi aktivitasnya. Banyak orang yang menggunakan LinkedIn itu apa? Menggunakan LinkedIn itu berat sebelah, satu kaki yang jalan gitu. Jadi bikin akun buru-buru, ya kan? Bikin akun buru-buru, belum lengkap, terus langsung cari loker lamar-lamar. Kamu mengoptimalkan sisi medianya. Koneksimu jumlahnya belum sampai 500. Kenapakah harus 500? Nah, itu nggak tahu kan. Minimum harus 500 kenapa? Kenapa kok harus komen tiap hari? Kenapa harus bikin postingan yang banyak? Hubungannya sama reach-mu, sama engagement-mu gimana, impression dan lain-lain. Sampai visitormu gimana gitu. Kenapa harus eh, melengkapi, kenapa kamu endorse teman, rekomendasi teman, kenapa kamu share ini itu. Banyak orang bikin akun seadanya, langsung cari loker, kalau nggak posting-posting, upload CV, posting, upload, pas foto gitu. Dan itu dilakukan berulang. Dan aku yakin hasilnya itu ya begitu-begitu nggak berbeda jauh. Karena ibaratnya kamu memperlakukan LinkedIn sebagai portal karir, katakanlah Jobstreet. Kalau Jobstreet, kamu berfokus bikin akun, upload CV kan memang ada menunya ya upload, terus kamu Iya. apply, itu jadi aktivitasmu langsung kayak begitu nggak masalah. Bisa kamu ngucapin selamat ultah ke rekruternya? Nggak. Lihat muka rekruternya siapa tahu nggak? Nggak tahu. Enggak. LinkedIn tuh, mohon maaf nih, level owner sampai level driver security tuh ada yang punya akun LinkedIn. Gitu. Kalau kamu memperlakukan LinkedIn cuma untuk media menemukan lowongan kerja dan ngelamar, seolah-olah kalau kamu punya LinkedIn dan Jobstreet, seolah-olah kamu punya dua akun Jobstreet. Paham nggak? Sama LinkedIn kayak percuma kamu pakai LinkedIn kayak ya kamu cuma satu kaki. Kamu menggunakan LinkedIn sebagai portal karir gitu. Ya kan? Baik LinkedIn maupun portal karir itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangan gitu. Tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman intinya adalah bukan masalah ngelamarnya, tapi optimasi channel. Channel itu jalan untuk kamu ngelamar kerja. Aku sejauh ini ngelamar lewat apa? Email. Bisa lewat websitenya langsung, bisa kadang lewat WA, kadang lewat Jobstreet, Glints, dan lain-lain. Lewat LinkedIn, lewat apa-apa gitu. Nah, ini tuh jalan. Nah, kamu pastikan dulu, udah bener belum? Jangan sekedar punya akun. Lewat ini udah bener belum? Ini belum gitu. Karena CV atau dokumen lamaranmu itu, dia tuh kalau salah ya, salah tuh biasanya karena dua hal. Entah salah bikinnya atau salah cara pakainya gitu. Ya, belum tentu bikinnya salah, mungkin cara pakainya. Ada yang cara pakainya bener, bikinnya salah gitu. Gitu kan. Cara pakai ini ya mulai dari bikin channel-channel tadi dan cara optimasinya masing-masing benar. Jadi apa yang harus dilakukan sama LinkedIn? Ya nggak yang begini gitu. Ya harusnya yang gimana? Ya ini dilakuin, ini juga dilakuin. Gitu. Ini sosial untuk biar ditawari, kamu ngelamar biar lolos lewat cara ngelamar. Sampai kapan? Sampai kamu tanda tangan kontrak masuk kerja gitu. Gitu. Dulu waktu aku masih jadi job seeker, masih kuliah dulu nih. Aku main LinkedIn. Waktu aku jadi job seeker, aku main LinkedIn. Dapat kerjaan pertama, main LinkedIn. Karena LinkedIn itu sejauh ini aku belum ada kompetitornya gitu. Yang ada aplikasi sebagus ini, platform sebagus ini gitu. Gitu. Kebayang ya yang harus kamu lakuin apa dan yang sejauh ini yang kamu kurang apa ya. Kebanyakan orang langsung keburu-buru lari di sini. Ingat yang kamu butuhin itu cepet, bukan buru-buru. Cepet sama buru-buru itu beda. Kebanyakan fokusnya ke sini nih. Yang ini lewat gitu. Semoga kegambar ya. Kegambar kok, Kak. Ada lagi nggak pertanyaan? Selanjutnya, kalau interview biasanya kan ada tuh Kak yang interviewer yang kayak tanya apa sih kayak kelebihan dan kekurangan kamu kayak gitu kan nggak? Nah, dari situ tuh kayak apa yang harus dijawab tentang kepribadian kita atau apa sih Kak yang dimaksud di kelebihan sama kekurangan gitu? Oke. Jawaban simpelnya adalah nanti setelah selesai sesi sama aku, kamu belajar mandiri lewat YouTube-ku ya.
Oke, di Oh playlistku iya. ada playlist interview, ada pertanyaan itu. Tapi ya tetap aku jelasin sekarang. Pada saat kita ditanya soal apa kelebihan dan kekurangan, intinya tuh dua hal yang pengen tahu dari kita. Pertama adalah kesadaran diri. Kamu sadar nggak punya kelebihan? Kamu sadar nggak punya kekurangan? Itu dulu. Karena kalau kita nggak sadar ada kelebihan atau kekurangan, kita nggak bakal ambil tindakan. Kalau kamu di rumah ya, kamu tuh nggak sadar gitu, kamu sebenarnya punya duit 10 juta di bawah kasur, itu nggak bakal kamu pakai tuh. Tapi kalau kamu tiba-tiba ada ngasih tahu, kak, tadi ada paketan tuh, aku buka duit, aku taruh di bawah bantal ya, atau bawah kasur ya. Ya, terus kamu akan ambil tindakan gitu. Jadi gunanya menyadari itu adalah biar kamu gitu. Gunanya menyadari itu apa? Biar itu kita bisa ngelihat bahwa kamu punya motif untuk ambil tindakan. Jadi salah satu alasan kenapa ditanya kelebihan dan kekurangan adalah biar kita tahu kamu sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan sebagai manusia. Jangan sebagai manusia, sebagai kandidat gitu ya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, setelah tahu kesadaran, ada yang kedua adalah dengan kamu menyadari punya kelebihan dan kekurangan, tindakan apa yang kamu ambil untuk nomor satu, mengoptimalkan kelebihan kamu guna karirmu, ya kan? Yang kedua, menghilangkan atau meminimalisasi kekuranganmu supaya menjadi kelebihan atau tidak mengganggu perjalanan karirmu secara profesional. Nggak ngerugiin kita nih. Nah, bahasa simpelnya, apa ya nanti kelebihanmu yang bisa dipakai di perusahaan ini dan apa kekuranganmu yang jangan sampai ngerugiin perusahaan ini. Iya, gitu. Intinya dua hal tadi. Lalu apa yang boleh disampaikan di sini? Kamu boleh menyampaikan itu dalam bentuk skill. Baik itu technical skill atau soft skill. Biasanya aku akan menyampaikan pada teman-teman, banyak kok di videoku yang udah aku upload ya, yang nanya pertanyaan kelebihan dan kekurangan, nanti aku kasih contoh-contohnya, video-videonya di sharing, bahwa pada saat kita belum terbiasa dengan pertanyaan ini, daripada kamu menjawab pertanyaan template, tapi nggak tahu maksudnya. Saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan. Saya orangnya kurang teliti dalam berhitung sehingga saya bawa kalkulator. Setelah dicek juga nggak bawa buku catatan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ambil pelajaran dari hal itu. Intinya kan apa? Ada masalah dan kamu kasih solusi. Intinya tuh itu. Gitu ya. Ada suatu case dan ada action yang kamu ambil. Ditanya kelebihan kamu apa? Boleh kamu menyampaikan kelebihan itu yang sifatnya apa? Skill. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Misalkan kamu daftar jadi seorang corporate relation gitu ya, misalkan itu. Jadi kamu sampaikan saja apa kelebihan kamu. Saya menyukai apa? Belajar bahasa dan sampai detik ini saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan 5 bahasa asing yang berbeda gitu. Sejak SMP sampai dengan saya kuliah, saya sering dikirim untuk mengikuti perlombaan atau acara debat ini itu maupun acara ini. Saya mempelajari ini bukan karena saya memiliki bakat, namun karena kecantikan saya untuk belajar ini, sehingga saya mampu menguasai bahasa yang saya tambah. Saya menargetkan saya mampu menguasai 2 bahasa tambahan lagi. Sekarang saya mampu menguasai bahasa ABCD dan 2 target saya itu adalah bahasa ini dan bahasa ini. Boleh kompleks tuh, terlalu kompleks. Itu. Ini ngomongin soal bahasa kelebihan. Kekurangan soal bahasa gimana? Misalkan saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Mandarin namun masih pasif. Saya memahami setiap kalimat yang diucapkan secara verbal terkait dengan komunikasi sehari-hari, namun saya masih membutuhkan waktu untuk berpikir dan menjawab gitu. Beberapa waktu yang lalu saya memutuskan untuk belajar bahasa Mandarin dengan lebih profesional dengan mengambil kelas kursus di bimbingan belajar setiap Sabtu Minggu dan belajar otodidak dengan meluangkan waktu saya 1 hingga 2 jam per hari untuk menonton channel YouTube. Harapan saya dalam waktu yang tidak lama lagi, saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Mandarin, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, gitu. Itu kelebihan dan kekurangan tuh, itu bahasa. Ya, gitu. Jadi bahasa ini kan bukan sesuatu yang sifatnya soft skill. Jadi aku akan kayak gitu. Tapi Kak, aku biasanya ngomongnya, aku orangnya pelupa. Sehingga saya bawa buku catatan. Boleh nggak itu jadikan suatu kekurangan? Boleh. Tapi mungkin bahasanya dimodifikasi, disesuaikan dengan pengalaman kamu. Misal,
Saya orangnya sulit mengatakan tidak atau menolak pada saat diberikan tugas atau tanggung jawab di proyek maupun di kuliah. Namun, waktu itu saya menyadari bahwa pada saat masing-masing proyek atau kegiatan saya yang saya lakukan harus memiliki penyelesaian atau memiliki deadline di waktu yang hampir bersamaan, saya terkadang lupa untuk urutan penyelesaiannya dulu. Mana yang sebenarnya harus selesai lebih dahulu. Terkadang saya lupa karena banyak sekali yang harus saya selesaikan. Sehingga di sana saya menyadari bahwa saya membutuhkan timeline yang harus saya buat, dan yang waktu itu saya buat melalui Google Sheet terkait dengan jadwal-jadwal, misalkan karena berhubungan dengan digital marketing terkait dengan jadwal tayang gitu, misalkan jadwal tayang konten maupun jadwal-jadwal yang saya lakukan gitu. Sehingga setelah saya melakukan hal tersebut, semua tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan mampu menjadi lebih rapi dalam penyelesaiannya, dan semua bisa saya lakukan dengan baik sampai dengan sekarang gitu. Jadi jangan cuma ngomong saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan gitu. Kembangkan lagi, kamu lupa karena apa? Oh, ternyata karena banyak deadline yang harus diselesaikan dan hampir bersamaan selesainya. Tapi kan bukan gara-gara semua hal ini lupa, tapi saya cuma lupa di urutan pengerjaannya mana yang harus finish duluan, karena ini berdekatan gitu. Nah, waktu ada kendala itu, saya berinisiatif untuk membuat timeline jadwal yang lebih jelas gitu. Yang tadinya saya hanya menggunakan ingatan, di sini saya menggunakan bantuan tadi, kamu sampaikan saja. Saya membuat jadwal timeline sendiri di website ini, itu kan banyak ya gitu ya. Website buat scheduling ini kayak, atau bikin, ya saya buat di Excel, tabel penyelesaiannya gitu, sehingga penyelesaian tugas-tugas yang ini selesai di waktu berdekatan, mampu selesai dengan baik. Kenapa kamu kayak gitu? Tadi kamu udah ngasih alasan. Karena saya orangnya tidak bisa bilang tidak untuk setiap pekerjaan, itu kelemahan saya, Pak, gitu. Saya tidak bisa berkata tidak gitu. Dan sejauh ini untuk setiap yang saya bilang iya pasti selesai. Nah, terkadang kendalanya itu saya hanya lupa di urutan penyelesaiannya saja, di ujung-ujung akhirnya saja. Sehingga di situ saya akan membuat timeline yang ada. Dan itu saya alami itu waktu saya di organisasi, waktu saya masih di semester 2. Nah, makin ke sini sampai dengan sekarang ya itu udah otomatis saja saya lakukan. Saya sudah terbiasa. Gitu. Lebih elegan gitu loh cara jawabnya gitu kan. Karena ini nggak ngada-ngada, ini disesuaikan dengan pengalamanmu gitu. Gitu ya. Kelebihan dan kekurangan itu paling gampang dikasih contoh, paling gampang diberikan hal yang sifatnya teknis gitu. Itu aja sih. Ada gambaran ya? Ada Pak. Ya, ada. Aku nggak tahu sejauh ini gimana. Ya, nanti aku nggak tahu sejauh ini gimana cara jawabmu. Nanti kita next kita bikin sesi lagi, sesi 2. Aku pengen simulasi interview biar kayak teman-teman yang lain. Sesi pertama tuh CV, sesi kedua tuh interview biasanya gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan apa? Kita diskusi aja. Semua kayak kan saya sih ikut pelatihan gitu lah. Tapi bukan kayak webinar gitu lah. Nah, apakah sertifikat webinar itu perlu dicantumin gitu apa enggak ya? Oke ya. Aku share screen lagi, muncul nggak di layar ya? Udah. Oke. Sertifikat. Sertifikat ini ada sertifikat prestasi, ada sertifikat apa misalkan? Organisasi gitu ya. Sertifikat apalagi mungkin pendidikan gitu ya. Gitu. Ya, pendidikan. Ya kan, prestasi, organisasi, pendidikan. Pendidikan ini ada 2. Pendidikan formal sama pendidikan non formal, gitu ya. Oke? Gitu. Kita akan fokus di sini ya, pendidikan non formal, oke? Itu webinar. Orang ikut webinar itu karena apa? Karena dia menyadari bahwa misalkan kamu tuh aku pengen kerja yang gajinya sekian, yang soal bidang ini, yang penempatannya di sini, yang gunain ilmu ini itu, yang jam kerjanya normal. Aku pengen yang hybrid, kadang WFO, kadang WFH gitu. Panah keluar ini tuntutanmu, keinginanmu, ya kan? Selain tuntutan kamu sebagai job seeker, ada namanya tuntutan perusahaan. Ya.
Ada yang tipenya kayak gini, panah saling bertemu. Artinya yang kamu pengen udah bisa dijawab sama industri atau perusahaan. Oke? Sorry. Kok hilang? Gitu ya. Ya. Jadi ada yang panah itu saling bertemu tadi ya, gambarnya kayak gitu ya. Ada panah yang saling bertemu gini. Ya, panah keluar sama panah masuk gitu ya. Yang kamu pengen udah bisa dijawab sama industri, gitu kan ya. Gitu. Ya. Nanti ada yang panah keluar doang, nggak ada panah masuk. Artinya yang kamu pengen ternyata tuh di industri tuh nggak ada. Nah, itu evaluasi lagi tuh. Jangan-jangan kepengenanmu ini nggak realistis. Atau sebenarnya ada panah pasangannya, tapi kamu belum nemuin di platform atau di locker yang benar gitu. Oke? Nah, ada Oke. yang adanya panah ke dalam, tapi nggak ada panah keluar. Industri perusahaan itu menuntut kamu bisa ini, tapi kamu belum punya skillnya. Nah, sehingga untuk hal yang poin nomor 3 ini yang kamu lakukan, yang kamu belum punya skillnya, makanya kamu belajar. Oke? Ya. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan kamu tadi, apakah boleh masukin sertifikat-sertifikat dan jenisnya yang kayak gimana gitu ya? Gitu. Jelas kita tadi bahas, sertifikat yang prestasi boleh masuk ya kan? Sertifikat pendidikan masuk, sertifikat pengalaman kerja kalau ada Pak Laring gitu ya, misalkan masuk. Tapi kan ada sertifikat yang sifatnya itu adalah sertifikat pendidikan non formal gitu ya. Nah, ini cek lagi. Karena ada sertifikat atau pengalaman kamu yang menghasilkan sertifikat ini ya, training yang kamu ambil yang dia relevan di semua bidang. Misal kamu ambil pelatihan pengolahan data menggunakan SPSS gitu. Atau bukan SPSS deh, menggunakan Excel. Excel itu kan mau ngelamar kerja sesuai bidang atau enggak kan nggak apa-apa gitu, ya kan? Ya. Gitu. Atau pelatihan kursus apa tadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Itu kan mau banyak loker kamu bisa ya nggak apa-apa kan menguntungkan, ya nggak sih? Gitu. Ya. Tapi ada pelatihan yang cuma dibutuhin di bidang tertentu, yang lain enggak gitu. Kamu daftar jadi guru ngajar bahasa Inggris. Sertifikatnya sertifikat ikut kursus Accurate Mayop gitu. Buat apa gitu? Gitu. Ikut pelatihan brevet pajak gitu. Hubungannya apa sama ini gitu. Ya kan? Jadi nggak berhubungan gitu. Nah, ini kita cek lagi, boleh nggak dilampirkan? Boleh, yang relevan, yang hubungannya dengan pendidikan non formal ini, pengembangan diri. Untuk menjawab yang di selama pendidikan kamu tidak peroleh, tapi industri tuntut, itu tetap dilampirkan beserta dengan yang lain. Tapi kalau akhirnya jadi banyak, ya udah, yang penting yang utama tuh yang ini gitu. Yang utama ya, sertifikat paling utama yang nomor satu tuh ini pendidikan non formal gitu. Jadi yang lain-lain ini nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau mau dimasukin semua ya nggak apa-apa. Lihat platformnya, ngirimnya lewat apa? Lewat email. Ada batasan ukuran nggak? Ya, dan lain-lain gitu. Tapi sertifikat itu intinya gini, boleh dilampirkan, dicek dulu. Ini tadi klasifikasinya yang mana, terus ini untuk kebutuhan jawab apa gitu. Semoga ketangkep ya. Tangkap, tangkap, Kak. Tangkep ya gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan sifatnya general? Mungkin udah itu dulu sih Kak yang mau ditanyain. Oke, sementara itu dulu ya. Kita masuk Iya. ke yang sesi detail, oke? Oke Kak.